guys, jumpa lagi bersama saya Robi Dian Putra di bagicode.com, tempat berbaginya coding. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai Java Beginner, dimana kemarin kita telah belajar manipulasi string. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian apa ya? Oh ya, bagian Java Input Output. Oke, silakan buka NetBeans. Nah, di sini saya sudah membuat 3 file. Yang pertama output stream, yang kedua writer, dan yang ketiga reader. Dimana di sini sebenarnya saya menerapkan materi mengenai Java bagian file. Dimana sebentar ya, saya buka buku dulu. Lupa saya. Oke, di sini kita belajar bagian bab 7 mengenai file input output, di mana ada 3 materi. Yang pertama stream, yang kedua file reader, yang ketiga file writer. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai stream. Apa sih itu stream? Nggak tahu deh apa itu stream. Oke, input output pada dunia pemrograman itu ada 2. Yang pertama menyimpan sementara, dan yang kedua menyimpan selamanya. Kalau hard disknya nggak rusak sih. Nah, yang kemarin kan kita menyimpan data sementara dengan menggunakan array. Nah, sekarang kita menyimpan data untuk selama-lamanya. Ya, seperti itu. Ya. Untuk menyimpan data dengan salah. Biasanya untuk menyimpan sementara itu kita bisa menggunakan array. Nah, kalau sebaliknya untuk menyimpan data dengan permanen, kita bisa menggunakan yang namanya file ataupun database. Tapi di sini kita hanya akan membahas mengenai file karena kita membahas file input output. Yang pertama itu adalah stream. Stream itu bekerja dengan data jenis binary. Di sini saya sudah membuat beberapa coding dengan menggunakan data output stream. Jadi seperti ini. Pertama saya membuat file. Filenya nama file.txt. Dimana file ini nanti bakalan saya tuliskan data double 3,14159. Yang ini bagian membuat filenya dan menuliskan teks ke dalamnya. Sedangkan bagian coding ini adalah untuk membaca nama file ini, file yang telah kita bikin, dan menampilkannya. Jadi kalau kita run seperti ini, run file. Nah, hasilnya adalah 3,14. Jadi kita menulis 31,49 ini ke dalam file ini, kemudian file ini akan dibaca dan ditampilkan di sini sehingga keluarlah seperti ini. Kalau kalian tidak percaya, mari kita lihat filenya. Ini ada file ya, ada project file. Kalau kalian nggak aktif, silakan buka di bagian Windows. Itu ada project atau files. Silakan klik ini files. Kemudian di sini kalian lihat ada filenya, nama file. Nah, inilah file yang kita bikin. Kenapa jadi hurufnya nggak jelas kayak gini? Itu karena output stream bekerja pada bagian jenis data binary. Jadi dia nggak bisa dibaca langsung oleh text editor seperti ini. Nah, kalau yang bisa dibaca itu kita bisa menggunakan file writer dan reader. Jadi kita bikin dengan menggunakan script ini, kemudian nanti kita baca sebagai ini. Nah, kalau kita buka filenya dengan menggunakan teks, itu pasti bisa kebuka. Kalau kalian nggak percaya, coba kita hapus dulu yang ini. Ya, lihat. Ini udah nggak ada ya. Kita run file. Nah, maka datanya akan muncul.
disinilah data 3,14 itu. Nah, di sini dia mengasih tahu nih, file ini jenisnya binary data katanya. Yakin mau dibuka pakai text editor katanya. Kalau kita buka, ya keluarlah dengan peringatan seperti ini kan. Ini nggak bisa dibuka katanya. Bisanya dibuka dengan menggunakan UTF-8. Kalau kita buka, nah keluarlah angka-angka yang nggak jelas seperti ini. Ini bagusnya untuk enkripsi. Jadi orang kan nggak tahu tuh ini tulisannya apaan. Tapi kalau di sistem kan dia kebaca. Nih kalau kita run, kebaca kan 3,114. Oke, masuk ke bagian kedua, yaitu file writer. File writer merupakan fungsi yang ada di Java untuk menulis data ke file teks. Dan jenis teksnya itu adalah karakter. Jadi kalau kita run ini, nanti kita buka pakai text editor, pasti filenya akan bisa dibuka. Oke, saya jelaskan dulu codingannya. Codingan pertama yang ini, di sini saya membuat letak lokasi folder filenya. Saya samakan dengan letak project saya. Kemudian saya bikin nama filenya, saya samakan juga dengan file yang tadi, yang sementara. Dan kemudian saya menginisialisasikan pertama, di mana direktorinya, foldernya, dan nama filenya itu disimpan menjadi file data. Dan langkah pertama dalam codingan ini adalah saya mengecek file data itu, data ini udah ada atau belum. Nah, kalau belum, kita buat filenya. Kalau udah ada, kita kasih kondisi aja true. Jadi dia bakalan nanti langsung mengeran yang di bawahnya ini. Nah, di sini saya menggunakan frame writer, saya menuliskan dengan kondisi true. Jadi saya tuliskan di sini dengan menggunakan array ini. Jadi saya siapkan dulu array atau teks yang akan saya masukkan ke dalam file nama file teks ini. Kemudian saya lakukan perulangan karena ini array. Jadi saya harus melakukan perulangan untuk memasukkan satu persatu data ini ke dalam file ini. Jadi kalau kita run file, di sini nggak nampak ya. Tapi kalau kita buka filenya, nah inilah kata-katanya. Sama kan? Nggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Oke, yang ketiga, belajar file reader. Setelah menulis, pasti kita belajar bagaimana membacanya, bukan? Nah, di sini dia sama filenya kayak yang awal. Kondisinya juga sama, dia ada di jenis data karakter. Mainnya di jenis data karakter. Jadi dia bisa mengebaca file ini. Oke, saya bahas codingannya. Sama seperti sebelumnya, saya menginisialisasikan langkah awal di mana foldernya, di mana filenya, dan saya letakkan filenya, saya tampungkan ke dalam tipe file. Dan langkah pertama saya adalah membaca file tersebut. Setelah saya baca, saya ambil datanya dan saya tampung ke bagian array. Ke bagian string ini. Jadi saya inisialisasikan langkah awal, itu ada integer d sama sebentar. Ini fungsinya apa? Oke, nggak ada fungsinya. Saya inisialisasikan dengan langkah awal, saya bikin sebuah variabel dengan nama temp string. Kemudian saya isikan file ini, data file ini. Setelah saya baca dengan melakukan perulangan, saya simpan dengan seperti ini. Tentu kalian masih ingat kan dengan perintah append, perintah untuk menggabungkan teks. Jadi teks awal sama teks akhir itu akan digabungkan. Jadi kalau kita run, nah seperti ini. Bener kan? Nggak apa-apa jelek, penting sombong. Jadi kalau kita run again, run lagi, pasti kata yang
apa, nggak apa-apa jelek, yang penting sombongnya jadi akan dua, bahkan jadi dua maksud saya. Nih, kayak gini. Oke, demikianlah materi mengenai file input output Java. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada saya salah, mohon diluruskan. Oke, demikianlah tutorial ini. Jangan lupa subscribe guys. Thank you dan dadah.